Kota Muntok berdiri awalnya atas titah Sultan Mahmud Baduddin pertama, Sultan Palembang ya, kepada Wan Akub untuk mendirikan 7 rumah guna tempat tinggal istrinya yang berasal dari Johor Siantan. Nah, setelah itu kemudian istrinya meminta juga untuk membawa keluarga besarnya yang dari Johor Siantan itu ke Muntok. Sejumlah itu 1000-an orang. Nah, 500-nya itu tinggal di Kota Muntok, 500-nya dibawa ke Palembang. Nah, dengan begitu kan perlu banyak sekali rumah yang harus dibangun. Nah, sehingga Muntok ini berdirinya itu otomatis langsung jadi satu kota gitu. Tidak seperti kota-kota lainnya berdirinya kan kampung dulu gitu kan. Nah, ini luar biasa, jadi langsung jadi satu kota. Nah, kemudian Muntok itu sendiri sekarang kan terdiri atas 3 klaster tuh. Nah, klaster Cina, Eropa, sama Melayu. Nah, terbentuknya itu dikarenakan pertambangan timah. Ya. Jadi tadi pertama kan ada orang-orang Melayu kan dari Johor Siantan. Itu sudah membentuk satu klaster, ya klaster Melayu. Nah, kemudian Sultan Mahmud Baduddin ini kan melaksanakan penambangan timah di Bangka Belitung ini. Nah, kemudian datang juga orang-orang dari Eropa. Pertama Inggris masuk di 1812 sampai 1816 gitu kan. Kemudian orang-orang dari Belanda ya, karena 1816 Belanda ini menguasai Bangka lah gitu ya, menguasai Bangka. Lalu mereka mendirikan perusahaan namanya Bangka Tin Wining. Nah, mendatangkan orang-orang dari Cina gitu ya sebagai pekerja-pekerja tambang, dan akhirnya ditempatkan di kota di bagian agak tengah gitu, Kota Muntok sekarang. Terbentuknya klaster Cina gitu kan. Nah, orang Eropa sendiri yang mendirikan perusahaan Bangka Tin Wining tadi, yang mendirikan klaster di bagian atas kota gitu. Makanya Muntok sekarang ya cukup cantik, cukup luas, dan layak untuk menjadi satu kota pusaka ya yang barangkali patut menjadi apa ya, sebagai tujuan wisata lah gitu ya. Saya kira kalau misalnya kita mau melihat Muntok itu secara keseluruhan, maka dia akan menjadi seperti kota museum gitu. Jadi ada bangunan rumah panggung tradisional ya, ada rumah-rumah bergaya Eropa, dan gaya ininya pun, arsitekturnya pun bermacam-macam. Ada yang dari zamannya misalnya di 1850 ada tiang-tiang bulat yang kita disebut tiang Dorik itu, seperti itu kan, dan banyak lagi atap-atap rumah yang demikian. Dan kalau di Melayu itu biasanya atap limas ya. Nah, itu mungkin dari pengaruh dari Palembang, pengaruh dari Johor Siantan, ada juga pengaruh dari Jawa. Gitu. Itu barangkali perkembangan Kota Muntok, sehingga sampai sekarang ya masih cukup bagus kotanya, cukup cantik, ya layak untuk menjadi tujuan wisata. Kota Muntok ini menjadi kota pusaka gitu ya, yang menjadi tujuan wisata untuk tidak hanya lokal, regional, tapi mancanegara mestinya ya. Apalagi nanti berkembang dengan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti misalnya adanya Perang Dunia Kedua di sini dulu, ada 1000-an tawanan, sehingga ada tinggalan-tinggalan sejarah mereka. Jadi banyak yang pendukung-pendukung yang kota pusaka Muntok ini ya. Sekarang ini saya melihat pemerintah ini belum fokus membangun, padahal banyak bangunan-bangunan tua ya, bangunan lama dengan berbagai arsitektur ya,
berbagai bentuk macam, tapi ya itu tadi belum dilakukan suatu tindakan yang cukup bagus lah. Jadi, paling tidak misalnya rumah-rumah panggung Melayu itu jangan sampai punah, ya. Nah itu bagaimana? Ya misalnya dengan perawatan, ya, dan menjadikan dia sebagai bangunan cagar budaya, lalu diberikan pemeliharaan, perawatan, seperti itu kan, pengembangannya bagaimana, seperti itu. Kita berharap ke arah sana sebetulnya. Fokus yuk bersama masyarakat. Masyarakat mau ini, orang yang punya rumah itu mau, tetapi mereka misalnya tidak punya dana untuk merawat rumahnya. Akhirnya mereka bongkar karena lapuk kan. Nah, kita ingin ada suatu kerjasama antara tadi pemerintah, daerah, ya, pusat, masyarakat, dan mungkin juga pihak swasta ya, untuk bekerja sama. Itu harapan saya tidak itu. Ya mudah-mudahan ini nanti didengar oleh pemerintah, entah mana pusat atau provinsi, ini bisa terlaksana.